Narasumber pertama kita adalah Dr. M. Asari, spesialis anak. Beliau akan menyampaikan materi tentang merawat kulit bayi prematur, masalah, dan tata laksana. Sambil menunggu Dr. M. Asari, spesialis anak, menyiapkan materinya, izinkan saya untuk membacakan terlebih dahulu CV singkat beliau. Oke, bagi peserta sekalian, kami mohon maaf karena ada sedikit kendala. Dr. M. Asari pada kesempatan awal ini belum bisa menjadi narasumber di awal kegiatan kita. Nanti kita akan switch ke sesi kedua. Dan untuk kesempatan selanjutnya, kita persilakan kepada Nurse Sally Ramadhani untuk menyampaikan materinya. Dan sebelumnya, izinkan saya untuk membacakan terlebih dahulu CV singkat beliau. Nurse Sally Ramadhani SCAP. Beliau mulai pendidikan keperawatannya di tahun 2000 sampai 2003 di Akademi Keperawatan Yayasan Jalan Kimia Jakarta. Di tahun 2017 dan 2000 sampai 2019, beliau melanjutkan pendidikan sarjana keperawatan di Universitas Binawan Jakarta. Dan di tahun 2019 sampai 2020, beliau menjalankan pendidikan profesi nurse di Universitas Binawan Jakarta. Untuk riwayat pendidikan tambahan, pelatihan, atau kursus tambahan yang pernah beliau jalankan, yakni beliau sangat aktif mengikuti pendidikan pelatihan dari tahun 2010 sampai saat ini. Adapun beberapa pelatihan yang sudah beliau jalankan, yaitu di tahun 2014 sempat mengikuti pelatihan IPCN Link di RSCM, dan di akhir tahun 2018 beliau sempat menjadi fasilitator Picu-Nicu Update Bali. Untuk riwayat jabatan struktural dari Nurse Sally sendiri, di tahun 2003 sampai sekarang, beliau menjabat sebagai perawat NICU di UPK Divisi Perinatologi Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Cipto Mangunkusumo, dan sebagai perawat IPCN Link atau perawat pengendali infeksi di RSCM di bagian UPK atau Divisi Perinatologi. Untuk selanjutnya, kami mohon kepada Nurse Sally untuk bisa menyampaikan materinya, dan izin mengingatkan waktu untuk presentasi 30 menit. Kepada Nurse Sally, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar ya? Apakah suara saya terdengar? Ya, sudah terdengar. Ya, terima kasih pada saudara moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya izin untuk membuka masker terlebih dahulu supaya suara saya terdengar lebih jelas. Ya. Terima kasih kepada tim FASTE sudah diberikan kepercayaan untuk hari ini pada saya untuk sharing tentang penerapan bandel KLAPSI. Tadi sudah dibacakan ya riwayat CV saya, nama saya Sally Ramadhani. Saya bekerja di NICU sebagai IPCN Link, yaitu pengendali infeksi di ruang neonatus. Saya diberi kepercayaan pada hari ini untuk sharing tentang KLAPSI ya, dan implementasi closed system pada jalur intravena. Mungkin bisa dimulai untuk slide-nya. Ya, pada hari ini kita akan sharing ya tentang penerapan bandel KLAPSI dan implementasi closed system jalur intravena. Slide. Objektif yang akan kita bahas pada hari ini yaitu tentang infeksi aliran darah IAD atau bisa disebut juga dengan catheter related bloodstream infection atau CRBSI.
Yang kedua, definisi Central Line Associated Bloodstream Infection ya atau KLAPSI. Yang ketiga nanti akan kita bahas tentang penerapan bandel KLAPSI dan yang terakhir implementasi closed system. Slide. Ya, untuk IAD kita harus ketahui dulu istilahnya. Ada yang disebut dengan CRBSI atau dengan Catheter Related Bloodstream Infection. Ada juga untuk akses sentral atau disebut juga dengan KLAPSI, yaitu Central Line Associated Bloodstream Infection. Dari IAD itu sendiri, definisinya yaitu infeksi yang terjadi akibat pemakaian kateter vaskular setelah lebih 48 jam pemasangan akses yang ditandai dengan adanya gejala klinis atau sepsis. Tidak terbukti adanya sumber infeksi lain dan didukung bukti tumbuhnya kuman. Ya, jadi bisa dikatakan IAD bila dari kultur darahnya itu tumbuh kuman. Yang disebabkan bisa dari bakteri gram positif, bakteri gram negatif, dan juga jamur. Slide. Nah, untuk definisi KLAPSI sendiri atau Central Line Associated Bloodstream Infection, yaitu berhubungan dengan pemasangan vena sentral ya. Jadi infeksi aliran darah terkait pemasangan vena sentral. Ditandai dengan menggunakan kateter vena sentral selama lebih 48 jam. Tanda dan gejala infeksi tanpa sumber jelas lainnya ya, nanti akan kita bahas tanpa sumber jelas lainnya itu seperti apa. Kultur darah positif di 2 tempat. Jadi bila kita mau mengatakan pasien itu terinfeksi KLAPSI, harus dibuktikan dengan kultur darah 2 tempat ya, dari perifer dan dari sentral lainnya. Slide. Nah, jika terjadi KLAPSI, itu akan banyak meningkatkan morbiditas, meningkatkan mortalitas, nanti lama rawatnya jadi panjang ya, terus biaya perawatan juga makin mahal, terus luaran yang buruk dan resiko gangguan neurodevelopmental care. Jadi pentingnya pencegahan untuk KLAPSI supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Lanjut. Nah, tadi kita akan membahas atau kita akan berbicara penerapan bandel KLAPSI. Tapi kita harus ketahui dulu apa sih itu bandel. Ya, jadi sekumpulan cara yang terstruktur untuk meningkatkan perawatan terhadap pasien untuk memudahkan pasien yang beresiko terjadi infeksi. Harus dilakukan oleh pelayanan perawatan terhadap pasien dan dilakukan secara bersama-sama. Slide. Nah, kalau kita berbicara bundle HICE itu ada 4 ya. Yang pertama ada KLAPSI, yang kedua ada SSI ya berhubungan dengan luka operasi, yang ketiga ada CAUT yaitu kateter ya atau ISK dulunya disebut, dan VAP. Jadi pada kesempatan hari ini saya diberi kesempatan untuk penerapan dari bundle KLAPSI. Slide. Nah, untuk pembagian infeksi aliran darah atau bloodstream infection itu ada 2. Yang pertama primary bloodstream infection ya, yaitu infeksi aliran darah terbukti secara laboratorik ya, jadi tetap dilakukan pemeriksaan lab, bukan berasal dari organ lain. Jadi tidak disebabkan dari organ lainnya. Ya, biasanya ini disebabkan dari pemasangan kateter periferal atau central line. Nah, yang kedua yaitu secondary bloodstream infection. Nah, ini yang infeksi dari organ lain menyebar ke aliran darah. Biasanya disebabkan oleh VAP ya, SSI, surgical site infection atau ISK, gastrointestinal, skin infection dan konjungtivitis. Jadi kalau misalkan ada pasien dengan kulturnya positif atau tumbuh, kita lihat dulu apakah ada infeksi dari organ lain yang menyebar ke aliran darah. Mungkin dia awalnya sudah ada VAP, jadi VAP-nya itu dia menyebar ke aliran darah. Ya, jadi kita harus diskusikan juga dengan dokter penanggung jawab pasiennya. Slide.
Kita sekarang masuk ke penerapan bandel klapsi. Slide. Untuk pencegahan klapsi berdasarkan bandel, ini saya ringkas dari keseluruhan, karena bandel klapsi itu ada mulai dari pemasangan, terus perawatan, dan pencabutan ya. Jadi di sini saya ringkas semuanya sudah dari mulai pemasangan sampai ke pencabutan. Yang pertama ada kebersihan tangan, yang kedua pemilihan vena yang tepat, yang ketiga monitoring penggunaan APD yang maksimal, yang keempat preparasi kulit dengan kloreksidin 2% dalam isopropil alkohol, yang kelima perawatan kateter lain, keenam lepas kateter lain sesegera mungkin, dan 7 segera ganti selang infus. Jadi ini semua secara keseluruhan untuk bandel klapsi. Jadi kita akan bahas satu persatu. Slide. Yang pertama itu hand hygiene ya. Kalau kita berbicara infeksi tidak pernah lepas dari istilah hand hygiene ya atau kebersihan tangan. Di sini adalah metode yang paling penting untuk mencegah penyebaran mikroorganisme yang menyebabkan infeksi di pelayanan kesehatan. Nah, proses pembersihan lin kotoran dan mikroorganisme yang transit dari tangan. Jadi ini merupakan salah satu strategi yang efektif, sederhana, mudah, dan efisien ya. Nah, untuk target kepatuhan hand hygiene sendiri itu menurut WHO yaitu lebih dari 85%. Slide. Nah, untuk hand hygiene, siapa sih yang harus melakukan hand hygiene? Jadi semua orang yang ada di pelayanan kesehatan itu harus melakukan hand hygiene ya. Ada perawat, ada bidan, dokter, petugas lab, pekarya, klinik servis, petugas kesehatan lain, dan keluarga. Keluarga walaupun dia tidak standby di pelayanan kesehatan, tetap saat dia akan berkunjung ke rumah sakit atau untuk melihat anaknya atau bayinya, dia harus melakukan hand hygiene dulu sebelum bertemu dengan anaknya. Dan cleaning service atau pekarya walaupun dia tidak bersentuhan dengan pasien langsung, tapi dia menyentuh lingkungan. Jadi tetap harus melakukan hand hygiene. Jadi semua yang ada di pelayanan kesehatan harus melakukan hand hygiene. Slide. Nah, metode hand hygiene itu ada dua. Yang pertama itu ada hand wash ya, dia menggunakan sabun dan air mengalir, waktunya selama 40-60 detik. Yang kedua ada hand rub, yaitu cairan yang menggunakan berbasis alkohol, waktunya selama 20-30 detik. Dan yang satu lagi tambahan adalah prosedural, yaitu menggunakan sabun dan air mengalir, waktunya selama 2-5 menit. Nah, prosedural ini dikerjakan saat kita akan melakukan tindakan prosedural ya. Misalkan di kamar operasi itu hand hygiene-nya harus prosedural. Atau kita mau melakukan tindakan invasif, misalkan pasang central line, hand hygiene-nya pun harus prosedural ya. Slide. Nah, ini bagaimana cara melakukan hand wash. Mungkin sudah tidak asing lagi ya gerakannya. Untuk teman-teman semua mungkin sudah hafal ya, memang lebih ditingkatkan lagi aja. Ada 6 langkah ya. Bedanya hand wash dan hand rub itu cuma berbeda di bahannya saja. Kalau untuk gerakan sama antara hand wash dan hand rub. Nah, nanti prosedural ada sendiri ya. Slide. Nah, ini untuk hand rub ya, langkah-langkahnya sama. Waktunya saja yang berbeda dengan hand wash tadi ya. Kalau untuk hand rub 20-30 detik. Slide. Nah, ini untuk hand hygiene prosedural ya, atau disebut juga cuci tangan bedah, kadang-kadang bisa dibilang seperti itu. Ini waktunya 2-5 menit ya, karena ini akan melakukan tindakan besar ya, seperti di OK, di kamar operasi, atau tindakan prosedural pemasangan central line, atau tindakan-tindakan lainnya ya. Mungkin nanti bisa dilihat aja ya gambarnya. Ya, kita slide lanjut. Nah, untuk bandel yang kedua, pemilihan vena yang tepat. Pemasangan kateter vena sentral sebaiknya mempertimbangkan faktor resiko yang akan terjadi dan pemilihan lokasi insersi dilakukan dengan mempertimbangkan resiko yang paling rendah. Jadi kalau saat kita ingin melakukan pemasangan central line,
kita kan harus mencari venanya dulu tuh. Jadi kita cari lokasi insersinya yang resiko infeksinya paling rendah ya. Nanti akan kita lihat ya slide. Nah, untuk pertimbangan dalam pemilihan vena untuk pemasangan jalur vena sentral, yang pertama kita lihat integritas kulitnya. Ada atau tidak adanya jalur kateter lain di tempat tersebut. Jadi kalau misalkan di tangan kanan sudah terpasang sentral yang lain, misalkan dia memerlukan dua akses sentral ya. Jadi di tangan yang sebelah kanan sudah terpasang. Nah, kita jangan pasang lagi yang di sebelah kanan, kita cari yang di sebelah kiri atau di kaki ya. Jadi kalau ada terpasang jalur kateter lainnya atau sentral lain, jangan dipasang di daerah yang sama. Ada atau tidak adanya riwayat cedera vaskuler atau saraf di tempat tersebut. Nah, saat kita mau pasang pun kita juga harus tahu kondisi bayinya itu. Dia ada riwayat cedera vaskuler kah atau ada cedera sarafnya misalkan, atau tangannya ada fraktur ya, kita tidak boleh pasang sentral lain tuh daerah situ. Jadi kita harus tahu dulu kondisi bayinya, bagian mana yang boleh kita pasang, kita harus ketahui itu. Jadi jangan sampai nanti setelah kita pasang ada masalah tambahan terhadap bayinya ya. Yang keempat, pemilihan vena distal mempunyai risiko komplikasi lebih rendah dari vena proksimal ya. Jadi vena yang paling jauh, vena distal itu memiliki risiko infeksi yang lebih rendah daripada vena proksimal ya. Lanjut. Nah, ini ada sedikit penelitian ya. Jadi kalau kita pasang daerah proksimal itu infeksinya itu 6,8%. Nah, sedangkan di distal itu 3,6% ya. Jadi daerah distal itu emang resikonya lebih kecil untuk infeksi daripada daerah proksimal ya. Daerah distal itu bisa tangan ya, lengan ya. Kalau yang proksimal itu daerah jugularis, aksila itu lebih beresiko untuk pemasangan jalur vena sentral untuk infeksinya. Ya, slide. Bandel yang ketiga yaitu monitoring penggunaan APD. Ya, komponen maksimal barrier precaution. Jadi saat kita melakukan pemasangan sentral, kita harus menggunakan maksimal barrier precaution. Jadi APD-nya kita harus lengkap, harus maksimal ya. Di antaranya ada topi penutup yang bersih ya, Google atau kacamata, gaun dan gaun steril ya, dan sarung tangan steril 2 lapis. Ada masker bedah dan duk lebar steril juga. Jadi semua dalam satu paket ya. Terus persiapan trolinya, kita juga harus menggunakan troli yang bersih, dan persiapan pasiennya ditutup draping dengan duk yang lebar yang menutupi semua area ya. Jadi hanya disisakan area yang akan atau ekstremitas yang akan kita lakukan insersi. Dan antisepsis kulit dengan koreksidin ya. Lanjut. Nah, ini juga penelitian pada saat pemasangan central line ya yang menggunakan maksimal barrier precaution ya. Ini penelitian sih pada tahun 94 ya, tapi terbukti yang tidak menggunakan precaution tuh infeksinya bisa 6 kali lebih besar ya. Jadi kelompok tanpa maksimal barrier precaution memiliki resiko 6 kali lebih besar untuk mengalami septikemia terkait jalur vena sentral ya. Jadi infeksinya lebih tinggi dibandingkan saat pemasangannya menggunakan maksimal barrier precaution. Ya, lanjut. Yang keempat, persiapan kulit. Nah, persiapan kulitnya kita harus ketahui ini untuk skin preparation-nya. Kita harus menggunakan Chlorhexidine 0,5 sampai 2% ya. Ini secara keseluruhan. Dan biarkan sampai kering ya. Jadi aman untuk bayi-bayi prematur ya, kulit bayi prematur. Lanjut. Nah, ini pada APSIC 2016, gunakan Chlorhexidine 0,5 sampai 2% dalam 70% alkohol ya pada kulit sebelum pemasangan dan penggantian dressing. Jadi setiap kita mau melakukan atau ada intervensi pada pemasangan central line, preparasi kulitnya, kita menggunakan alkohol Chlorhexidine 0,5 sampai 2% dalam alkohol 70%. Nah, tapi jika terdapat kontraindikasi bisa menggunakan povidone iodine atau alkohol 70%.
dapat menjadi alternatif. Tapi itu kalau ada kontraindikasi ya, jika tidak ada kontraindikasi, lebih baik menggunakan Chlorhexidin 0,5 sampai 2%. Dan biarkan hingga mengering sebelum dilakukan pemasangan. Jadi tidak boleh ditiup-tiup atau dipegang-pegang lagi. Jadi setelah dibersihkan dengan Chlorhexidin 0,5 sampai 2%, tunggu sampai kering, baru kita melakukan insersi pada area tersebut ya. Lanjut. Nah, penggunaan Chlorhexidin 2% di dalam alkohol untuk persiapan kulit ya. Chlorhexidin 2% di dalam alkohol 70% lebih unggul dari povidone iodine 10% atau alkohol 70% untuk mencegah IAD. Ya, tadi dibilang emang lebih baik menggunakan Chlorhexidin 2%, tapi jika ada kontraindikasi boleh menggunakan povidone iodine ya. Antiseptik dibiarkan kering atau menunggu waktu 2-3 menit dapat menurunkan koloni kuman di kulit permukaan yang akan melakukan penusukan ya. Jadi setelah tadi dibersihkan, setelah saya bilang tadi itu ditunggu sampai kering sekitar 2-3 menit ya untuk mencegah IAD-nya pada saat pemasangan. Lanjut. Bandel yang kelima, perawatan kateter line ya. Sumber infeksi pada klapsi selain dari disumbangkan dari saat pemasangan ya, biasanya persiapan pemasangan itu yang bisa menimbulkan infeksi, ada juga perawatan kateter line. Jadi jangan sampai kita sudah persiapan saat pemasangannya kita sudah memperhatikan infeksinya atau kesterilannya. Nah, saat perawatan kateter lainnya kita tidak memperhatikan. Jadi sama aja itu bisa menjadi infeksi. Jadi kita makanya tadi ada bandel. Bandelnya itu mulai dari pemasangan, perawatan sampai pencabutan ya. Nah, yang kelima ini bandel yang perawatan kateter lain ya, perawatan sentral lainnya. Jadi harus diobservasi dan dokumentasi harian jalur vena sentral. Jadi jika pasien terpasang vena sentral, kita harus observasi dan dokumentasikan. Observasi kondisinya seperti apa, apakah ada kemerahan, apakah bengkak, atau ada perdarahan ya. Jadi kita harus observasi setiap hari dan dokumentasi harian. Dan saat kita diberi tanggung jawab pada pasien itu, kita setiap shift harus dokumentasikan pada awal pemasangan kedalamannya berapa. Jangan sampai selama perawatan itu jalur sentralnya makin pendek. Jadi karena tidak didokumentasikan, tidak tahu berapa kedalamannya. Saat kita dinas, hari ini kedalamannya 10, kok besok udah kelihatan 9, berarti kan dia sudah bergeser ya. Makanya itu perlu dokumentasi supaya kita melihat pada saat pemasangan awal posisinya berapa senti ya. Dan yang perawatan selanjutnya itu ada penggantian dressing. Penggantian dressing ini juga harus sesuai indikasi ya. Kalau tidak ada indikasi, kita tidak usah mengganti dressingnya. Nah, apa sih indikasinya itu ya? Jadi penggantian dressing itu indikasinya bila terlihat kotor, bila ada darah di area fiksasinya ya, bila fiksasinya terkelupas ya. Jadi itu indikasi-indikasi saat penggantian dressing. Karena kalau setiap penggantian dressing kita lakukan sering-sering itu bisa terjadi kontaminasi ya. Jadi kalau dalam kondisinya masih rapi, masih bagus, masih bersih, itu tidak harus dressingnya diganti. Dan tidak ada kesepakatan atau keharusan misalkan sehari 3 kali atau 2 hari sekali, 3 hari sekali ganti dressing, itu nggak ada. Jadi penggantian dressing itu sesuai indikasi saja. Jika semuanya masih bersih, masih tidak ada darah, tidak kotor, fiksasinya masih bagus, ya sudah tidak perlu diganti dressingnya ya. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penggantian dressing. Nah, penggantian dressing ini juga harus diperhatikan. Yang pertama kesterilannya dulu ya. Tetap kita menggunakan APD seperti saat pemasangan ya. Terus saya bilang tadi kita harus ketahui berapa kedalaman pemasangan sentral lainnya. Jadi jangan sampai saat kita mengganti dressing itu malah jadi tambah keluar atau tambah apa ya, jadi lama-lama malah tercabut gitu ya. Jadi itu yang harus diperhatikan. Jadi maka saya bilang
penggantian dressing pun harus dilakukan oleh orang-orang yang kompeten. Jadi nggak bisa asal sembarangan ganti gitu ya. Jadi harus diperhatikan dokumentasinya berapa nih. Oh, kemarin kedalamannya 10. Berarti pas saat kita penggantian put juga harus masih dalam kondisi 10 cm kedalamannya. Jangan sampai kita mengganti dressing malah jadi kecabut atau malah nambah keluar gitu ya. Jadi posisinya udah nggak benar pemasangan sentral lainnya ya. Selanjutnya yaitu perawatan rutin jalur sentral ya. Scrub the hub-nya pada sambungan jalur vena sentral harus diperhatikan, harus benar ya. Jadi benar-benar di hub itu supaya tidak meninggalkan kuman di jalur sambungan vena sentral. Terus penggantian set jalur sentralnya. Nah, ini penggantian setnya juga harus diperhatikan. Emang kalau sudah waktunya harus ganti jalurnya, ya harus ganti. Jangan sampai berhari-hari tidak diganti. Ini maksudnya bukan sentral lainnya berhari-hari, maksudnya jalurnya ya, extend tube-nya itu yang harus diganti atau input setnya. Yang perawatan selanjutnya itu close vascular access system atau close system ya. Mungkin teman-teman semua juga sudah pernah mendengar istilah close system ya. Ya, close system ini sistem akses vaskular tertutup yang mampu mengurangi angka IAD dengan mencegah masuknya mikroorganisme ke dalam akses vaskuler. Jadi dia mencegah masuknya mikroorganisme atau kuman ke dalam akses vaskuler ya. Slide. Nah, ini yang penggantian dressing sesuai indikasi tadi ya. Jadi dressing tidak diganti jika kotor, basah atau tampak terangkat. Jadi terangkat itu maksudnya plesternya itu sudah mengelupas gitu ya. Jadi udah tidak rapat lagi ke kulitnya ya. Dan ini tidak rutin dilakukan. Jadi saya bilang tadi kalau masih kondisinya bagus, masih bersih, tidak perlu diganti. Jadi itu yang harus kita observasi tiap hari ya. Lanjut. Yang keenam, bandel yang keenam yaitu melepas kateter lain sesegera mungkin ya. Jadi ini harus kita evaluasi kebutuhan jalur vena sentral setiap hari ya. Jadi setiap kita diberi tanggung jawab untuk megang pasien yang terpasang vena sentral, kita harus evaluasi kebutuhannya setiap hari. Tapi ini bukan kita yang menentukan ya. Misalkan, saya udah nggak mau pasang vena sentral lagi, udah pakai verifer aja. Bukan begitu, maksudnya kita harus diskusi dulu sama dokter yang bertanggung jawab pada bayi tersebut ya. Diskusi antara dokter dan perawat untuk menentukan perlu atau tidaknya pemasangan jalur vena sentral. Jadi setiap hari kita kan lihat nih kondisi bayinya, cairannya seperti apa. Kalau sudah tidak terpasang cairan infus, kita bisa diskusikan dengan dokter, dok, boleh nggak ini kita cabut vena sentralnya supaya tidak terjadi infeksi. Kadang-kadang kan kita masih pertahankan, karena ini akses venanya sulit nih, disayang-sayang gitu kan akses vena sentralnya. Tapi kalau misalkan lama-lama seperti itu malah bisa menjadi infeksi. Jadi kalau sudah tidak digunakan, lebih baik segera dilepas ya. Lalu observasi jalur vena sentral yang terpasang dan dokumentasi lembar observasi harian ya. Jadi ini tetap pemasangan jalur vena sentral tadi seperti saya bilang harus setiap hari diobservasi dan didokumentasikan dan harus dimasukkan dalam operan shift setiap hari, didokumentasikan setiap shift. Jadi saat kita operan dinas nih dengan teman itu juga harus diperhatikan kondisi sentral lainnya. Ini cairan infusnya pakai apa, jalurnya lewat apa, perifer kah atau sentral lain kah? Kalau misalkan sentral lain terpasang di mana, dilihat dulu kondisinya masih baguskah atau sudah mengelupas atau dia ada infeksi ya. Jadi itu harus diperhatikan. Dan ini harus dilakukan setiap shift, jangan sampai kita operan dengan teman kemarin katanya terpasang 10 cm. Nah, pas saat kita operan ternyata sudah menjadi 7 cm atau 8 cm. Jadi ini harus kita perhatikan, jangan sampai nanti kenanya kesalahannya di kita ya. Jadi kita harus operan setiap shift dengan teman apa yang terpasang di bayinya itu sentralnya seperti apa ya. Jangan lupa dokumentasikan juga setiap shift. Selanjutnya evaluasinya itu jalur dilepas segera mungkin sesuai kebutuhan ya. Tadi saya bilang diskusikan dengan dokter. Jika memang bayinya itu sudah tidak mendapat cairan, mungkin kita diskusikan dengan dokter apakah boleh dilepas atau tidak vena sentralnya ya. Jadi
bukan semaunya kita ya, lepas vena sentral tetap harus didiskusikan dengan dokter ya. Terus selanjutnya indikasi pencabutan jalur vena sentral. Nah, pencabutan pun juga ada indikasinya ya. Sudah tadi saya bilang pasien tidak memerlukan vena sentral lagi. Jadi jangan disayang-sayang vena sentralnya. Saking sayangnya kita nggak cabut-cabut, tapi tadi nanti malah menyebabkan infeksi ya. Jadi kalau memang sudah tidak digunakan lagi, lebih baik dicabut. Dan pasien yang mengidap infeksi berat ya. Nah, kalau infeksi berat ini biasanya pasien itu tumbuh kuman ya, itu dibilang infeksi berat atau mungkin terjadi klapsi pada pasien itu. Nah, kalau misalkan terjadi klapsi pada pemasangan central line, itu mau nggak mau ya vena sentralnya harus dilepas atau dipasang yang baru. Jadi kita tidak boleh menahan, nih dok, venanya susah nih, tapi kultur klapsinya tumbuh gitu ya. Itu harus didiskusikan juga dengan dokter. Ya, slide. Ini ada checklist yang mungkin nanti bisa dibaca ya. Persiapan alatnya untuk pelepasan ya. Kalau untuk pelepasan tidak maksimal seperti pemasangan dan perawatan ya. Ini kan hanya pelepasan. Tapi kita tetap menggunakan sarung tangan steril dengan APD masker, topi ya, plester biasa. Terus kasa sterilnya, ada set instrumennya untuk kita gunakan alkohol swab atau larutan antiseptik dan sarung tangan steril ya. Nah, prosedurnya itu yang pertama pasti melakukan cuci tangan prosedural, terus keringkan tangan dengan menggunakan tisu, gunakan sarung tangan steril, lepaskan dressing transparannya, bersihkan lokasi ya. Jadi kita lepas dressingnya, kita bersihkan lokasi dan biarkan mengering. Pegang kateter dekat dengan lokasi penusukan dengan pinset ya. Jadi jangan kita pakai tangan ya, kita lebih baik menggunakan pinset. Lepaskan kateter dengan tegak lurus secara lembut dan perlahan ya. Jadi jangan langsung narik maksa gitu ya. Jadi harus pelan-pelan ya. Jadi hentikan pelepasan kateter jika ada tahanan. Jadi saat kita tarik itu kan setiap kateter sentralnya itu kan ada titik-titik ya. Jadi kita tarik per titik hitam itu pelan-pelan, tapi hentikan jika terdapat tahanan. Jadi pas ada tahanan jangan kita paksa, nanti malah jadi putus ya. Lebih baik kita tahan dulu. Nah, bila ada tahanan diskusikan dengan konsulen ya, diskusikan dengan dokter. Ada apa nih di dalam kulitnya gitu ya. Jadi harus pelan-pelan karena takutnya kalau kita tarik terlalu kencang bisa putus, bisa bahaya. Kita harus konsul bedah gitu ya. Jadi lepaskan kateter hingga ujung kateter, jadi sampai titik hitam di ujungnya ya. Bila ada perdarahan, tekan secara perlahan pada lokasi penusukan. Setelah kateter dicabut, tutup dengan kasa steril ya. Jadi kata kuncinya kalau saat pelepasan itu kita perhatikan di ujung kateternya itu ada titik hitam agak besar, itu tandanya dia sudah sampai ujung. Jadi kalau misalkan belum sampai ujung, misalkan kita tarik tapi titik hitam ujungnya itu tidak terlihat, berarti dia ada kemungkinan putus di dalam. Makanya saya bilang ditariknya itu secara perlahan, dan jika ada tahanan jangan dipaksakan. Mungkin itu bisa dikonsulkan ke dokter ya. Slide selanjutnya. Nah, ini dokumentasi hariannya ya. Jadi yang harus kita, maaf itu slide-nya ketutup. Ya, yang perlu kita dokumentasikan harian yang harus kita lihat ya, infeksi area pemasangan ya. Jadi kita di area pemasangan harus kita lihat dulu apakah ada kemerahan, apakah ada pusnya, apakah ada bengkak ya. Itu yang harus kita evaluasi dan dokumentasikan setiap hari. Terus inspeksi pada ekstremitas dan area sekitar pemasangan. Jadi tadi area pemasangan, ini area sekitar pun juga kita harus perhatikan. Mungkin dia ditusuknya di bawah, tapi agak ke atas dia mulai ada bengkak atau ada mulai kemerahan. Jadi kita harus perhatikan apakah disebabkan dari pemasangan central line atau bukan ya. Yang selanjutnya evaluasi lengkap pada seluruh jalur akses dan konektor atau tubing. Jadi kita perhatikan
jalur aksesnya itu atau konektor atau tubingnya itu sudah terpasang benar atau tidak. Jika menggunakan closed system, apakah semua sudah tertutup atau belum. Kalau misalkan masih ada yang terbuka, kita harus tutup jalur send aksesnya supaya tidak bisa masuk mikroorganisme. Lanjut. Nah, yang ketujuh, bandel yang ketujuh itu segera ganti selang infus jika pemberian darah dan lemak ya. Jadi kalau dia dalam pemberian darah atau lemak itu harus segera diganti selangnya. Jadi jangan bekas darah atau lemak itu dimasukkan cairan yang lainnya ya. Jadi harus diganti jalurnya dulu. Tapi kalau untuk central line sebaiknya tidak dilewati untuk darah ya, mungkin kalau lemak bisa, tapi untuk darah tidak boleh dilewati jalur central line terutama PACC ya. Jika pasien tidak menerima transfusi produk darah lainnya dan lemak, maka penggantian set tepat dilakukan setidaknya 2 hari 48 jam sekali ya. Jadi jalurnya itu bisa diganti 48 jam. Namun jika mendapatkan produk darah atau transfusi, maka disarankan 24 jam sekali. Nah, dan jika mendapatkan lemak, maka dapat diganti setidaknya 24 jam sekali ya. Lemak itu seperti lipid ya, itu jadi jalurnya harus setiap hari diganti mulai dari extend tube-nya yang black itu sampai ke spuitnya. Jadi itu satu rangkaian harus diganti per 24 jam ya. Slide. Nah, sekarang kita masuk ke implementasi closed system jalur vena sentral. Ya, mungkin teman-teman di sini sudah tidak asing lagi ya dengan istilah closed system jalur intravena. Kita akan saling mengingatkan aja supaya lebih tertib lagi dari implementasi closed system ini ya. Slide. Nah, kalau kita berbicara closed system, ini salah satu yang bisa menurunkan risiko infeksi ya. Tapi kita mau ruangan kita itu atau angka infeksi kita itu zero ya. Zero CRBSI ya, zero klapsi ya. Tapi untuk kita mencapai zero ini tidak mudah. Banyak faktor yang harus dibenahi ya. Jadi tidak segampang apa ya kata orang bilang tuh membalikan telapak tangan lah gitu. Jadi kalau untuk kita membuat zero ini benar-benar kita banyak faktor, banyak kerjasamanya, tidak bisa sendirian ya. Jadi misalkan saya PCN link nih, saya pengen zero, tapi saya sendiri ini nggak bisa. Kita perlu banyak faktor yang mendukung ya. Jadi kita nggak bisa kerja sendiri. Nah, yang kalau kita membuat zero klapsi ini atau zero CRBS ini, yang pertama itu frekuensi akses device extend. Jadi penggantian jalur aksesnya ini frekuensinya harus benar. Kadang kita BMHP yang susah ya. Jadi kalau penggunaan jalurnya ini harus diganti 48 jam ya, ganti 48 jam, jangan sampai 72 jam itu belum diganti ya. Tapi kalau misalkan kita tanya, kenapa ini nggak diganti? Nggak ada extend tube-nya Kak atau nggak ada ini. Nah, itu kan bukan salah kita juga ya, maksudnya ini faktor yang lainnya, berarti dia BMHP-nya emang yang tidak konsisten ya. Jadi saya bilang bukan tidak bisa sendiri, banyak faktor yang harus mendukung supaya bisa menjadi zero CRBSI atau zero klapsi. Terus yang kedua tuh akses device desainnya. Nah, desainnya itu juga harus yang sesuai ya. Misalkan dia harus yang transparan, terus split septum ya. Jadi di atasnya itu pas hubnya itu jangan ada lekukan ya, harus rata. Transparan karena kalau kita melihat dia transparan itu kan kalau misalkan ada clottingan darah atau kotor itu bisa kelihatan, bisa segera kita ganti ya. Jadi pemilihan desainnya pun juga harus kita ketahui. Jangan sampai ada yang pakai ini aja, pakai ini udah closed system nih, tapi kita desain yang bagus itu kita nggak tahu yang seperti apa ya. Nah, terus portal of entry disinfection-nya. Nah, ini kita harus menutup nih. Kita harus menutup semua pintu masuk
mikroorganisme pada jalur sentral. Ya, maka tadi saya bilang, yaitu kita gunakan closed system di mana ada sambungan atau pintu masuk umat itu yang terbuka harus kita tutup dengan closed system tadi ya. Jadi menjadi satu kesatuan supaya bisa menjadi zero ya. Nah, closed system ini sangat bermakna ya untuk menurunkan risiko terjadinya CRBSI atau kolapsi ya. Slide. Nah, untuk closed vascular access system mungkin ini teman-teman juga sudah ada yang menggunakan ya. Saya hanya sharing kembali atau mengingatkan kembali. Jadi dalam istilah closed system ada yang disebut dengan luar lock. Luar lock tuh jadi dia mengunci tapi dengan luar ulir ya. Jadi dia harus perlu diputar. Dan ini harus berpasangan ya, ujung pria dan ujung wanita. Jadi nggak bisa cuma ada satu, tapi ya harus ada pria dan wanitanya, tidak bisa hanya prianya saja atau wanita saja. Jadi ini satu kesatuan ya, supaya kita bisa menciptakan closed system ya. Lanjut slide. Nah, ini untuk rangkaian perifernya ya. Yang pertama itu kanul intravaskularnya ya. Jadi ini pemasangan infus perifer ya menggunakan aboket ya, mungkin kita sebutnya aboket atau apa namanya kanul intravaskuler ya. Jadi aboket itu kan dia terbuka supaya kita mau bikin dia tertutup atau menjadi menutup mikroorganisme masuk itu harus kita tutup dengan needleless connector ya, sebutannya needleless connector. Jadi kita harus tutup dulu tuh yang nomor 2-nya itu dengan yang luar lock ya. Karena yang aboket yang tadi nomor 1 itu dia terbuka. Jadi aboket itu terbuka supaya kita mau menciptakan dia closed system. Jadi kita harus tutup tuh jalan masuknya ke si kuman dengan needleless connector ya, yang nomor 2. Nah, untuk perifer ini kan cairannya tidak terlalu banyak. Jadi kita biasanya satu cairan atau mungkin 2 cairan. Jadi sesuai kebutuhan lah kita pakai rangkaiannya ini ya. Nah, yang nomor 3 ini double lumen luar lock. Double lumen berarti dia 2 ya. Ada juga namanya yang triple ya 3. Jadi sesuai dengan kebutuhan aja. Tapi karena di gambar ini cairannya cuma 1, jadi kita pakai yang double. Nah, yang bagian A itu kosong ya. Jadi yang ujungnya 4/5 itu split luar lock ya, itu cairannya, yang nomor 4 extensive luar lock-nya, yang nomor 5 itu split luar lock, jadi cairannya nomor 5 ya. Dan nomor 3-nya itu kosong, yang A itu kosong, tapi kita gunakan untuk cairan atau obat-obatan ya. Jadi kalau misalkan dia mendapat terapi injeksi bisa lewat yang A ya, yang paling depan. Dan kalau misalkan dia ada tambahan cairan bisa dimasukkan ke yang A itu. Tapi jangan lupa scrub the hub-nya juga harus diperhatikan sebelum di connecting ya. Nomor 4 ini extensive-nya luar lock ya. Jadi semuanya harus luar lock karena dia harus mengunci. Ya, kalau misalkan tidak memakai luar lock itu akan lepas ya, jadi tidak aman. Ya, jadi lebih baik kalau kita mau bikin closed system semua rangkaiannya luar lock ya. Lanjut. Ini rangkaian jalur sentral ya, ini yang sangat panjang rangkaiannya ya. Yang pertama itu central line-nya ya. Jadi PICC kalau biasa kita pakai untuk di neonatus ya, peripheral inserted central catheter ya. Nomor 1 itu central line-nya, jalur PICC-nya. Nah, sama kalau yang tadi di perifer itu nomor 1-nya itu kan aboket. Nah, ini untuk jalur sentral, nomor 1-nya itu kateter sentral lainnya. Nah, dia juga masih sama nih terbuka. Jadi kita harus tutup dulu dengan yang nomor 2 itu, luar lock tunggal. Ya, needleless connector tunggal. Tadi di aboket juga setelah aboket kita tutup, karena kita mau membuat jalur closed system, mencegah masuknya mikroorganisme. Jadi kalau tadi pakai aboket, di sentral kita memakai central line ya, jadi ditutup dengan luar lock tunggal atau needleless connector tunggal. Nah, selanjutnya juga sama, sesuai dengan kebutuhan. Kalau cair aja banyak, ya, kalau di sentral itu biasanya ada lemak, ada TPN-nya, ada dextrose-nya, ya, jadi tergantung kebutuhan. Jadi kita bisa pakai yang rangkaian yang ketiganya itu double lumen luar lock, ya. Nah, yang keempat
dia disambungkan ke extend tube luar lock black ya, sampai nomor 5 itu yang black, yaitu rangkaian untuk lemak. Ini yang diganti per 24 jam ya, jadi setiap hari harus diganti. Nah, yang nomor 6 itu dari yang tadi double lumen disambungkan lagi dengan luar lock 20 cm. Ini sama ya, sama-sama sebutannya double lumen luar lock ya. Luar lock 20 cm itu sama aja. Jadi sesuai dengan kebutuhan. Lalu disambungkan lagi ke infus set luar lock ya untuk TPN-nya. Jadi infus setnya pun juga harus yang luar lock. Itu ada semuanya ya. Jadi jangan sampai kita dari awal sudah bikin luar lock ternyata yang di ujung pakainya yang slip tip ya. Itu jadi sia-sia aja nanti jadi malah nggak aman ya. Nah, terus yang nomor 8 ya, 7 sama itu 8 itu rangkaian untuk TPN-nya. Dan ke-9 extend tube luar lock juga nih. Jadi extend tube-nya juga luar lock. Jadi tadi infusetnya luar lock, extend tube-nya juga luar lock, dan 10 itu cairan dextrose-nya dalam spuit luar lock 50 cc. Jadi spuitnya pun juga harus luar lock. Karena kalau pakai spuit yang slip tip, itu pas saat kita connect itu dia akan mental gitu. Jadi nggak aman, jadi nggak mengunci. Tapi kalau kita pakai luar lock itu dia akan mengunci ya. Nah ini ketentuannya. Rangkaian 1 sampai 3 saat infus bengkak atau terlepas atau terkontaminasi ya, terlihat kotor atau terdapat tanda infeksi. Jadi jalur 1 sampai 3 itu jalur sentralnya ya. Jadi jalur sentralnya itu sebenarnya tidak harus seminggu sekali ganti, 2 minggu sekali ganti, itu tidak. Tapi walaupun baru terpasang 7 hari, atau terlepas, atau terkontaminasi, atau terlihat kotor, atau ada tanda infeksi, itu mau nggak mau bisa dipakai selama tidak ada tanda-tanda infeksi. Nah, sedangkan nomor 6 sampai nanti ya, nomor 5, 4 dan 5 itu diganti per. Nah, untuk jalur arteri, tadi kata kuncinya, needless connector itu tidak boleh dilewati darah, ya. Karena jika ada gumpalan darah di dalam needless connector itu tidak bisa dibersihkan, jadi menjadi sumber infeksi. Jadi kalau untuk jalur arteri, karena arteri ini hanya digunakan untuk pengambilan darah, jadi jalur arteri ini tidak sepenuhnya closed system, dia masih ada setengahnya open dan setengahnya close. Nah, yang close-nya ini hanya dilewati jalur cairan heparin. Jadi untuk darahnya dia lewat di open ya atau di three-way. Jadi jalur 1 ini arterinya arteri perifer ya. Kalau arteri sentral kayak umbilikal sama ya, tapi kan ujungnya berbeda. Kalau umbilikal pakai kateter umbilikal, kalau yang perifer pakai aboket ya. Jadi nomor 1 ini pakai kanul intravaskulernya ya, aboket. Dia kita tusuk arteri. Nah, perbedaannya dengan jalur perifer yang tadi, kalau yang jalur perifer tadi itu setelah aboket karena menutup jalurnya, tapi karena ini jalur arteri hanya untuk mengambil darah, hanya dilewati darah, dan sedangkan needless connector itu tidak boleh dilewati darah, jadi setelah aboket itu kita tidak boleh pasang needless connector. Ya, jadi kita bikin needless connector-nya itu atau closed system-nya itu di jalur keempat ya. Jadi habis dari aboket itu langsung ke extend tube luar lock-nya ya. Terus langsung disambungkan ke three-way ya. Yang nomor 3 itu three-way ya. Nah, terus yang keempat baru kita sampai ke 5 itu kita bikin rangkaian closed system-nya. Jadi untuk mengambil darah lewat yang nomor 3, setelah kita tarik darahnya, kita dorong sedikit, baru cairan heparinnya dijalankan kembali. Jadi di antara nomor 4 sama 5 itu tidak dilalui darah sama sekali, karena darah cuma sampai di nomor 3 ya. Nah, catatannya, jangan menggunakan luar lock tunggal sebelum sambungan ya, yang saya bilang tadi. Setelah kanul intravaskulernya, walaupun dia terbuka, itu tidak tidak boleh menggunakan luar lock atau needless connector tunggal tadi ya.
dan sebelum sambungan dengan three-way stopcock karena berpotensi menyebabkan darah terakumulasi di luar lock. Intinya pokoknya kalau menggunakan needles connector itu tidak boleh dilalui darah ya. Nah, nanti kalau misalkan penggantian akses jalurnya ini yang diganti hanya 4 sampai 5 ya. Jadi nomor 1, 2, 3 itu serangkaian kalau sudah tidak digunakan atau terlihat bengkak atau terlihat tanda-tanda infeksi itu harus dilepas ya. Jadi untuk arteri tidak sepenuhnya dia closed system seperti jalur perifer ya. Slide. Nah, ini untuk stopper ya. Stopper itu biasanya hanya untuk obat yang dibolus ya atau loading cairan. Jadi hanya aboket saja lalu langsung ke needless connector tunggal ya. Jadi hanya rangkaiannya seperti ini aja karena dia tidak memakai extend tube. Tapi kalau misalkan dia sudah terpasang stopper, ternyata dia harus masuk obat yang di drip, ya sudah tinggal sambungkan saja extend tube luar locknya dengan needless connector tunggal yang nomor 2 ini ya. Nah, catatannya aboket dan surplug ini needless connector ya, karena ini nama ininya diganti setiap 5 hari kecuali apabila tempat masuk infus bengkak atau mengalami plebitis. Jadi needless connector ini bisa dipakai untuk perifer selama 5 hari sampai infusnya bertahan. Tapi kan kalau di neonatus jarang ya sampai 5 hari gitu kan infus perifer. Tapi kalau misalkan ada yang bertahan sampai 5 hari sih alhamdulillah ya, mengurangi kerjaan juga gitu ya, kerjaan kita. Jadi untuk stopper needless connectornya itu bisa digunakan sampai 5 hari. Tapi misalkan baru pasang infus nih, bertahan cuman 4 jam, 5 jam, berarti kan konektornya ini masih bisa dipakai kan, konektor tunggalnya. Nah, bisa ini kita letakkan di area yang steril ya, atau di area yang bersih, jangan diletakkan di sembarang tempat, misalkan di atas kasurnya atau di atas inkubatornya, jangan diletakkan seperti itu. Bisa diletakkan di area yang bersih atau steril, ditutup dengan needle ya. Nah, nanti pas saat kita gunakan, infusnya sudah dapat lagi, kita gunakan lagi, itu udah harus di swab dulu, jangan lupa sebelum disambungkan ke aboketnya ya. Lanjut slide. Nah, catatannya nih, jangan lupa untuk selalu membuat closed system ya, untuk mengurangi masuknya mikroorganisme. Jadi setiap hub yang terbuka dihubungkan dengan surplug atau needless connector terlebih dahulu sebelum disambungkan dengan set lain ya. Seperti yang dari gambar sebelah kiri saya tuh ya, kan dia terpisah tuh antara aboket sama needless connector tunggal. Nah, jadi dia harus, karena ini terbuka dan kita mau membuat closed system mencegah masuknya mikroorganisme, kita harus tutup dengan needless connector tunggal sebelum kita sambungkan dengan set yang lainnya ya. Lanjut. Ini juga sama ya, kalau yang tadi kan yang tunggal, ini yang cabang ya, sama. Kita harus membuat menjadi closed system. Jadi setiap hub yang terbuka dihubungkan dengan surplug atau needless connector terlebih dahulu sebelum disambungkan dengan set lainnya ya. Nah, yang sebelah kiri saya ini dia yang cabang 3 nih, 30 cm cabang 3 ya. Jadi kalau cabang 3 ini bedanya dengan cabang 2, selain cabangnya juga beda dan ujungnya pun cabang 3 ini dia terbuka. Kalau yang cabang 2 dia tertutup, di ujungnya sudah tertutup. Tapi kalau cabang 3 dia terbuka. Jadi ini salah satu juga harus ditutup dengan yang tunggal ya, needless connector tunggal. Jadi seperti yang gambar yang di sebelah kanan saya ya. Lanjut slide. Nah, tindakan aseptik yang tepat ya, desinfeksi hubnya nih. Nah, usap akses konektor dengan cairan antiseptik ya, klorhexidin, povidone iodine, alkohol atau alkohol 70%, tapi efektifnya pakai klorhexidin ya. Jadi yang di hubnya itu benar apa jadi harus
tutup dihap semuanya ya, diusap semuanya. Jadi nggak hanya atasnya aja, jadi benar-benar sampai ke putihnya, karena putihnya itu kan kita akan mengunci ya, jadi itu akan kontak juga dengan nanti sambungan yang lainnya. Ya, usap selama minimal 10 detik ya, 2 kali. Jadi 2 kali 10 detik, lalu diamkan agar mengering sendiri ya. Lanjut. Nah, ini untuk pemberian terapi intravena melalui needleless connector ya. Tadi yang seperti saya sudah bilang, bersihkan dan scrub needleless connector, lalu biarkan mengering ya. Yang gambar yang paling atas, kiri atas ya, itu jadi bersihkan semua sampai ke semua putihnya itu. Jadi nggak hanya ujungnya aja, paling atas. Jadi semua sampai yang putihnya itu. Terus sebelum kita sambungkan atau berikan terapi injeksinya, klaim selang intravenanya dan hubungkan connect ke sepuit dengan gerakan searah jarum jam. Jadi pas saat kita connect ke needleless konektornya itu harus diputar ya supaya dia mengunci. Makanya dia istilahnya luar lock, jadi dia mengunci ya. Lalu aspirasi udara ke dalam sepuit lalu plus ke dalam katupnya. Jadi sebelum kita sambungkan, kita harus klem dulu atau kunci dulu, kita sambungkan sepuit obatnya. Sebelum dilepas pun kita harus klem dan baru kita lepaskan ya. Itu supaya lebih aman dengan gerakan berlawanan arah jarum jam dan mengunci. Pastikan mengunci ya. Nah, ini untuk istilah yang luar lock ini makanya lebih efektif menggunakan yang luar lock dibandingkan yang slip tip. Ya, lanjut. Nah, kesimpulannya, jadi keseluruhan dari materi saya hari ini, IAD meningkatkan angka morbiditas, mortalitas, lama perawatan yang berpotensi menjadi suatu medical error, sehingga perlu diperhatikan untuk menurunkan angka kejadian. Jadi kita harus sama-sama bekerja sama dengan semuanya untuk mencegah atau menurunkan angka infeksi. Nah, untuk bandel, ini bandel dari secara keseluruhan, mulai dari pemasangan, pemeliharaan, dan pelepasan, merupakan strategi terbaik dalam menurunkan insiden IAD, khususnya klapsi dan komplikasi lainnya. Slide. Ya, terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator.